Jumpa lagi, salam sehat selalu untuk sobat semua. Kali ini aku ingin berkisah tentang tetanggaku yang bernama Bu Farida, tetapi biasa dipanggil Mama Aida. Beliau tetangga sebelah rumahku. Kebetulan beliau sudah yandia dengan anak dua. Usianya sudah mendekati baya, sekitar 45 tahunan. Dua anaknya, Arhan sudah bekerja, dan adiknya, Afri masih kuliah. Jadi Mama Aida tinggal sendirian saja di rumahnya. Soal materi, beliau gak ada masalah, sebab peninggalan mendiang suaminya lebih dari cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Mungkin yang kurang soal batinnya. Maklum, tinggal seorang diri kadang sumpek juga. Kalau beliau sedang suntuk dan butuh teman ngobrol, Mama Aida biasanya main ke rumahku, nyari istriku untuk sekedar curhat atau ngobrol. Sering pula Mama Aida ngambil Aiko, anak kami yang masih usia 3 tahun, untuk diajak main ke rumahnya. Yah, semacam diasuh begitulah. Aku dan Yeni, istriku, ya senang saja. Soalnya kami ini kan kerja, jadi agak terbantu, begitu. Sebab Yeni, istriku kerja jadi guru SMP, sedangkan aku freelance teknisi wifi, komputer maupun laptop, baik pribadi maupun instansi. Kalau pas gak ada kerjaan, ya aku yang jaga anak di rumah. Tapi kalau pas ada kerjaan, ya terpaksa aku nitipin Aiko ke Mama Aida tetangga kami itu. Dulu, memang kita pakai pembantu, namun kata Yeni percuma, kan aku juga lebih sering di rumah. Kayak gitu kan katanya. Nah, ceritaku sama Mama Aida terjadi gara-gara si Aiko, anakku. Jadi pagi itu Yeni baru saja berangkat kerja. Sementara aku lagi mandiin Aiko. Gak taunya Mama Aida datang ke rumah, katanya mau lihat Aiko. Karena pintunya gak dikunci, Mama Aida langsung masuk aja ke rumahku, seperti biasa yang dilakukannya. Waktu Mama Aida datang, Aiko lagi ketawa-ketawa sambil mainan air. Maksudnya sih mau nyiram ke aku, tapi gak sengaja kena ke Mama Aida yang lewat di sebelahnya. Kupikir, Mama Aida bakal marah, tetapi gak taunya malah senang dan membalas Aiko. Mereka jadi saling siram, layaknya mandi di kali gitu. Waduh, maaf Ma, ini Aiko nakal. Gitu kan kataku. Gak papa Us, malah kalau kamu mau, ayo ikut juga main air. Gitu kan kata Mama Aida. Waduh, beneran nih Mama berani dikeroyok. Gitu ujarku. Ya gak papa, ayolah Mama gak akan mundur biarpun dikeroyok sama Aiko dan papanya. Oke deh, mari kita mulai perang siram-siraman, begitulah kami layaknya jadi anak kecil semua. Tak kusangka, pagi itu Mama Aida nampak senang banget, bergembira banget. Rasanya, kami jadi pasangan suami istri dan anak gitu. Dan hal yang demikian itu yang kemudian memunculkan keinginan aneh terhadap Mama Aida. Apalagi setelah melihat gamisnya yang basah, dan menciptakan cetakan gula merah di dalam karung transparan. Meski sudah kepala 4, fisik Mama Aida masih sangat bisa menggoda pria normal manapun. Bahkan kalau aku pikir, masih lebih menggoda ketimbang Yeni, istriku. Emang, Mama Aida punya bodi yang cukup ideal. Apalagi kini gamisnya dalam keadaan basah. Tambah bikin otakku jadi penuh debu. Mama Aida bahagia sekali sambil tertawa lepas berebutan gayung plastik sama Aiko. Mereka akhirnya berpelukan dan Mama Aida memeluk Aiko yang lagi lucu-lucunya itu. Hayo, nyerah gak Aiko sama Mama? Gitu katanya pada Aiko. Ampun Ma, Aiko nyerah, gitu kan kata Aiko. Terus Mama Aida berpaling ke arahku. Nah, sekarang tinggal papanya Aiko nih. Hayo apa mau Mama bikin nyerah kayak Aiko? Begitu Mama Aida bilang, sambil menarik tanganku dan menyiramku. Saat itu aku beneran gak bisa menahan lagi, jadi kesempatan itu kumanfaatkan dengan sebaik mungkin. Seperti anakku tadi, aku pun menghelak Mama Aida.
Aus, jangan main gelitik ah. Mama gak nahan gelik tahu. Kayak gitu kan serunya. Ya gak papa, kan tadi mama yang nantang. Jadi Fauzi harus bikin mama sampai nyerah. Begitu kan jawabku. Aku dan Mama Aida jadi rebutan gayung untuk saling menyiram, sementara Aiko memberikan semangat kepada kami berdua. Oh, aku benar-benar sudah gak kuat nahan. Itu yang aku rasakan. Apalagi saat kami rebutan gayung dalam jarak yang teramat dekat, aku sempat nyenggol bolham karetnya yang ternyata masih nyawol dan lumer. Ayo terusin Us, nyerah nggak? Seru Mama Aida makin semangat mainin air. Aku mulai penasaran, kenapa sih Mama Aida kok gak protes atau marah waktu aku nyenggol tadi, padahal bukannya lirih loh, tapi cukup terasa. Malah ia seperti terus menginginkannya. Bagiku itu hal yang aneh, gitu loh. Papa sama Mama Aida lanjutin mainnya ya. Aiko udah dingin, mau ganti baju terus main PS, kata Aiko yang belum begitu lancar bicara, kemudian langsung ngeloyor begitu aja. Entah kenapa waktu Aiko ninggalin kami, seketika kami sama terdiam. Posisiku masih seperti tadi. Mama Aida melotot, kupikir Mama Aida akan marah. Tapi rupanya aku salah. Mama melotot cuma sebentar, lalu tersenyum bikin menambah kecantikannya. Kamu nyerahkan Us, katanya tiba-tiba. Ya gak lah, apa Mama mau lanjut? Siapa takut? Jawabnya, ketika Mama Aida mau ambil gayung lagi, tapi langsung kupegang tangannya, dan titik-titik. Entah keberanian dari mana, aku menariknya, kemudian mendaratkan sebuah kesufan yang membuat Mama Aida seperti tersentak kaget. Kamu nahol ya Us, udah mulai berani nih. Kayak gitu kan responnya. Maaf Ma, Uzi gak bisa ngontrol diri. Abis kecantikan Mama Aida langsung bersemayan di sudut otakku sih, kayak gitu lan kata rayuku. Aku yakin, sebenarnya Mama Aida sudah paham dengan sikapku itu, sebab selama ini aku memang sering curi-curi pandang kepadanya. Emang selama ini Mama Aida gak pernah merasa kangen sama mendiang suami? Tanyaku mengalihkan perhatian. Ya adalah Us, tapi kan mendiang udah gak ada. Mau bagaimana lagi, begitu ucapnya. Pasti mendiang suami Mama itu lelaki yang bahagia, karena punya istri seperti Mama, iya kan? Ucapku, mesti gak ada yang nyuruh. Kamu sok tahu Us, emang Mama kenapa? Tanya Mama sok gak ngerti maksudnya. Ya, karena Mama cantik banget gitu loh. Jawabku, lalu tanpa nunggu lama, langsung saja aku tarik lagi, dan kembali mendaratkan hecufan untuknya. Kini, Mama Aida udah gak kaget lagi, dia malah menyambutku dengan hal yang sama, kemudian katanya. Tutup dulu pintunya Us, entar Aiko lihat. Kayak gitu kan. Aku pun, segera menuruti perintah Mama Aida, dan kami melanjutkan perjalanan yang lebih menantang tapi indahnya tiada taraf. Permainan air pun kini sudah berganti menjadi permainan rasa. Imajinasiku tentang Mama Aida mulai terwujud. Sudah aku duga, body seperti Mama Aida memang lebih terasa sensasinya. Suara-suara aneh dan sakral yang keluar dari mulutnya makin membuatku terbang tinggi melayang. Tapi jangan beneran ya Us, cukup di tempelin aja. Umi takut nanti Yeni jadi marah sama Mama, karena Mama ambil haknya. Ucap Mama dalam kondisi yang sudah gak normal lagi. Lia Ma, Uzi janji. Kayak gitu kan jawabku. Ya udah, beneran janji loh Us. Tapi beberapa detik kemudian, Mama Aida bilang, "Loh Us, gimana sih? Tadi katanya cuma hulunya aja." Iya Ma, sudah Uzi usahakan, tapi tahu-tahu berangkat semuanya. Susah nyegahnya Ma. Kayak gitu kan jawabku. Kamu emang bandel ah. Maaf Ma ya, kalau gitu Uzi hentikan aja ya. Pancingku. Ya janganlah Us. Gak apa-apa deh udah terlanjur, lanjutin aja. Pintanya. Begitulah,
Akhirnya semua bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala, meski agak keburu. Takutnya Aiko tiba-tiba masuk dan nimbrung minta untuk main air lagi. Mungkin benar kata Mama Aida, namanya wanita yang masih normal, tetap butuh kasih sayang walaupun usia sudah hampir kepala 5. Dan akhirnya setelah 4 tahun bertetangga, aku dan Mama Aida beneran menjalin hubungan rahasia, untuk saling berbagi asa. Setelah semuanya selesai, aku bilang makasih dan Mama Aida pun begitu juga. Tapi, kok bisa sih kita seperti ini? Tanyanya. Maaf Ma, aku juga gak tahu kenapa semuanya bisa terjadi. Kayak gitu jawabku. Mungkinkah Uzi telah jatuh cinta beneran sama Mama? Tanyaku. Ih ngaco Us, Mama udah umur segini. Kamu kan masih 30-an, Mama malu Us. Kamu gak usah pura-pura cinta lah, kamu itu cuma penasaran sama Mama kan? Kalau hanya itu, iya. Gak apa-apa toh sekali-kali, sepanjang Yeni gak ngerti. Lagian Mama juga masih membutuhkan bantuan kamu kok Us. Kayak gitu respon Mama Aida kan. Sejak saat itu, aku dan Mama Aida punya hubungan yang kami sendiri gak bisa memaknainya. Yang jelas, setiap kali kami membutuhkan, kami selalu siap memberi bantuan. Dalam perjalanannya, kami pun menemui berbagai hal sebagai bumbu-bumbunya. Ada pasang surut, ada senang sedih, ada pula putus nyambungnya. Semuanya baru berakhir setelah Aiko sudah masuk TK, dan gak mau lagi dijagain Mama Aida. Itu berarti, menyulitkan aksesku untuk bertandang ke rumahnya. Lagian, kini Aiko sudah bisa jadi mata-mata, yang siap melaporkan kejadian apapun pada mamanya. Bersyukurnya, suatu ketika ada pria yang mengharapkan Mama Aida jadi istrinya. Dialah Pak RT, yang sudah sekian lama menduda, lantaran sang istri WAFAT saat Covid yang dulu tengah melanda. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.